Ultras Malaya teriak bubarkan FAM, tersingkir di GBK, Malaysia U23 dipermalukan, omong kosong federasi, nol besar hasilnya. Demo besar-besaran di Malaysia, kantor FAM dibakar, Datuk Hamidin ketakutan setelah timnas gagal lolos semifinal Piala AFF U23, Safi Salih sampai bilang begini. Kekalahan memalukan timnas Malaysia U23 di ajang Piala AFF U23 2025 berujung pada aksi massa yang meledak di jantung ibu kota. Ribuan supporter Harimau Muda tumpah ruah ke jalanan, meluapkan amarah dan kekecewaan mereka terhadap kegagalan tim kebanggaan mereka lolos ke babak semifinal. Emosi yang tak terbendung akhirnya memuncak dengan tindakan anarkistis. Kantor Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM di Kelana Jaya dibakar massa, Jumat malam 24/7 waktu setempat. Kemarahan pendukung Malaysia meledak setelah timnas mereka tersingkir secara menyakitkan di fase grup. Berada di grup maut bersama Indonesia dan Filipina, Harimau Muda tak mampu tampil konsisten. Kekalahan dari Filipina dan hasil imbang kontra Indonesia membuat Malaysia gagal lolos di semifinal, hasil yang memicu kekecewaan mendalam dari publik sepak bola negeri jiran. Puluhan ribu massa yang sebelumnya berkumpul di sekitar stadion dan markas FAM mulai bergerak agresif pada malam hari. Mereka membawa spanduk-spanduk bernada protes, melempari kantor FAM dengan batu, botol, hingga kembang api, sebelum akhirnya membakar bangunan tersebut. Kobaran api dan asap tebal terlihat membumbung tinggi di langit malam Kuala Lumpur, disertai teriakan-teriakan, FAM letak jawatan, dan Hamidin out. Situasi makin genting ketika massa mengetahui bahwa Presiden FAM, Datuk Haji Hamidin Moamin, sedang berada di dalam gedung saat kerusuhan meletus. Polisi dikerahkan dalam jumlah besar untuk menyelamatkan sang pejabat dari kepungan supporter yang semakin brutal. Menurut laporan sejumlah media lokal, Datuk Hamidin berhasil dievakuasi lewat jalur darurat belakang gedung dengan pengawalan ketat, namun dalam kondisi syok dan ketakutan. Ini bukan sekadar kekalahan, ini penghinaan. Kami muak dengan janji palsu FAM setiap tahun, sementara Indonesia dan Vietnam terus maju. Kita malah jalan di tempat, ujar salah satu pengunjuk rasa yang enggan disebutkan namanya. Ia juga menyalahkan kepemimpinan FAM yang dinilainya penuh kepentingan politik dan tidak serius membangun fondasi sepak bola nasional. Reaksi keras juga datang dari mantan pemain dan komentator senior di Malaysia. Mereka menganggap FAM telah gagal total dalam merencanakan generasi dan menuding bahwa sistem liga domestik yang carut-marut menjadi akar dari kegagalan tim nasional. Menyikapi kejadian ini, Perdana Menteri Malaysia turut angkat bicara dan meminta aparat keamanan untuk menindak tegas pelaku perusakan, namun juga menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap FAM akan segera dilakukan. Sementara itu, situasi di lapangan masih belum sepenuhnya kondusif. Meski api berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran beberapa jam kemudian, sebagian besar gedung FAM mengalami kerusakan parah. Kejadian ini menjadi titik nadir dalam sejarah sepak bola Malaysia, memperlihatkan betapa dalamnya krisis kepercayaan publik terhadap federasi dan kepemimpinan yang ada saat ini. Dengan atmosfer yang memanas, tekanan terhadap Datuk Hamidin untuk mundur semakin kuat. Desakan dari parlemen, pengamat, hingga mantan legenda sepak bola Malaysia terus berdatangan. Banyak pihak menilai ini bukan lagi sekadar kegagalan di turnamen regional, tapi akumulasi dari sistem yang gagal dan manajemen sepak bola nasional yang buruk selama bertahun-tahun. Sementara itu, legenda sepak bola Malaysia, Safi Salih, akhirnya angkat bicara terkait kegagalan pahit yang dialami Harimau Muda di ajang Piala AFF U23 2025. Dalam pernyataan terbuka yang dilontarkan usai Malaysia dipastikan tersingkir di fase grup, mantan penyerang andalan itu mengungkapkan rasa kecewa mendalam sekaligus kritik tajam terhadap sistem pembinaan sepak bola di negaranya. Ini bukan sekadar gagal lolos ke semifinal. Ini tamparan keras buat seluruh struktur sepak bola Malaysia. Dari atas sampai bawah harus berbenah, ujar Safi dalam sesi wawancara dengan media lokal, Kamis malam 24/7. Kita selalu bicara soal potensi, tapi potensi tanpa pembinaan yang konsisten tidak akan berarti apa-apa. Anak-anak muda ini bermain tanpa arah, tidak ada karakter harimau di atas lapangan, tegasnya. Kini, dengan kegagalan di AFF U23 2025, tekanan terhadap FAM dan pelatih kepala pun semakin tinggi. Banyak yang menuntut evaluasi total, dari mulai sistem pembinaan usia muda, kepelatihan, hingga arah visi jangka panjang sepak bola Malaysia. Safi menutup komentarnya dengan pesan yang menggugah. Kalau kita masih sayang dengan lambang harimau di dada, waktunya untuk berubah. Kalau tidak, lebih baik kita akui saja, Asia Tenggara terlalu berat untuk kita sekarang.